dalam pendidikan ya. Nah, yang kita bahas pada sore hari ini adalah terkait program pembelajaran yang disebut dengan program pembelajaran multiple intelligence. Bagaimana pengaruh MI ini, MI lah gitu ya, MI ini terhadap kecerdasan emosional. Nah, kita tahu bahwa kecerdasan multiple intelligence ini ya dipahami sebagai satu situasi di mana atau metode yang dikembangkan untuk mengidentifikasi bahwa setiap individu sebetulnya memiliki ya apa yang disebut dengan berbagai jenis kecerdasan. Jadi itulah yang mau ditekankan di sini. Nah, pendekatan ini relevan untuk remaja karena pada fase ini mereka sedang mencari identitas dan potensi diri. Ya, ada beberapa misalnya jenis kecerdasan ya yang umum dikenal ada 8 itu nanti akan dijelaskan lagi ya. Kecerdasan linguistik, logis matematis, spasial visual, musikal, kinestetik, intrapersonal, naturalis, dan lain-lain. Nah, ini yang mau kita bahas bagaimana kaitannya dengan kecerdasan emosional. Apakah dengan memiliki beraneka ragam kecerdasan ini akan menambah atau mendorong meningkatnya kecerdasan emosional para remaja. Nah, untuk itu kita akan menyaksikan dua narasumber. Yang pertama, monggo ditampilkan yang sedang dalam perjalanan, Ibu Sri ya, Ibu Tia. Ibu Sri Tiatri, MC, PhD, psikolog. Beliau lulus sarjana psikologi dari Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran tahun 1994. Pada 2001, beliau lulus Magister Sains di Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia. Dan 2010 memperoleh gelar PhD dalam bidang psikologi pendidikan dari University of Queensland, Australia. Nah, publikasi beliau bisa dilihat baik di dalam laman Scopus, Google Scholar maupun ResearchGate. Beliau biasa meneliti bidang-bidang pembelajaran, kognisi, budaya, dan juga metodologi riset. Itulah narasumber kita yang pertama. Narasumber yang kedua adalah berikut ini. Ya, Mbak Sylvia Rosiana Prasetyo MC, mengenyam pendidikan Magister Psikologi Sains dari Universitas Tarumanegara dan pernah juga belajar teknik arsitektur di Universitas Petra Surabaya. Pengalaman kerja ya dari 2011 hingga sekarang pemilik PKBM Hughes Schooling. 2016 hingga sekarang founder dan direktur principal Rara Talenta Institute. 2018 hingga sekarang konselor multiple intelligence IISA Consultancy and Research Center. 2020 hingga sekarang pengelola lembaga IISA Consultancy Research cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara. Inilah kedua narasumber kita, teman-teman sekalian. Tanpa berlama-lama, kita berikan kesempatan kepada narasumber kita. Berhubung Ibu Tia belum hadir, ya, kita beri kesempatan kepada Mbak Sylvia. Silahkan Mbak Sil. Nanti Ibu Tia kalau muncul bisa menyusul. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Raja. Jadi saya mulai. Selamat sore Pak Raja, ini Ibu Tia menyusul. Kemudian selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Dan selamat sore para tamu FDI ya. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan paparan atas penelitian kami. Baik, saya izin share Pak Raja. Ya, silakan ya. Ya, baik. Oke. Jadi betul yang tadi disampaikan Pak Raja, penelitian kami berjudul asli The Influence of Multiple Intelligences MI Learning Program
to Emotional Intelligence atau EI in Adolescence. Ini dibawakan oleh saya dan dibimbing langsung oleh Ibu Sri Tiatri. Baik, secara langsung singkat saja untuk latar belakangnya, begitu ya. Jadi latar belakangnya ini tentang fenomena stres di kalangan remaja, yang konteksnya di sini adalah siswa usia menengah ya, jadi 13 sampai 17 tahun. Itu yang menariknya sebagian besar justru karena sekolah, seperti itu. Nah, stres pada remaja ini sangat terkait dengan kemampuan mengelola emosi gitu ya, emotional intelligence-nya. Jadi pada dasarnya kalau remaja ini memiliki kecerdasan emosi yang memadai, si individu ini akan mampu mengelola stresnya dengan baik. Nah, kurikulum Merdeka di 2023 itu mengatakan bahwa pembelajaran yang bersifat mengutamakan kepada kekuatan personal itu akan membawa dampak yang baik benefit untuk kepada siswa. Jadi dengan tentunya kalau si siswa ini dikenali karakternya, dikenali gaya belajarnya, si siswa ini akan lebih semangat untuk belajar di sekolah begitu. Baik, kerangka teorinya. Jadi tadi kita ada dua konstruk untuk personal learning dan untuk emotional intelligence, gitu ya. Jadi untuk personal learning, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Raja sebelumnya, kita menggunakan teori multiple intelligences dari Gardner. Teori ini sebetulnya ada 9 kecerdasan, yaitu tadi spasial, kinestetik, musik, terus kemudian ada matematika, bahasa, terus kemudian ada intrapersonal, interpersonal, kemudian ada naturalistik, lalu eksistensial. Nah, dalam penelitian ini, untuk kecerdasan eksistensial ini dinilai kurang memadai untuk remaja karena secara nature untuk kecerdasan eksistensial itu berhubungan dengan pemahaman spiritual, pemahaman eksistensi diri. Ini yang dinilai untuk remaja kemungkinan besar pemahamannya belum sampai ke sana seperti itu. Jadi kami tidak melibatkan kecerdasan eksistensial dalam penelitian ini. Sedangkan untuk teori EI, ada 3 teori EI yang prominent gitu ya, yang utama. Gitu. Yang pertama oleh Salovey Meyer, ini yang sering disebut sebagai EI ability. Jadi yang dites ini kemampuan kognitifnya, hampir seperti IQ gitu ya, jadi EQ-nya gitu. Tes kapasitasnya itu bagaimana kemampuan mengelola emosinya gitu. Nah, terus yang kedua ada yang cukup populer oleh Goldman, ini yang disebut dengan mixed model EI. Mixed model EI ini mengintegrasikan antara kapasitas dan kemudian ciri-ciri kompetensi seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang terbaru ada dari Petrides, ini yang disebut dengan trait EI gitu. Trait EI ini menyoroti ke sifat subjektif dari pengalaman emosional, jadi lebih ke feeling based seperti itu. Nah, kami menggunakan yang Petrides karena pertama karena itu mutakhir terbaru, terus kedua memang banyak disarankan untuk penelitian-penelitian kepada remaja gitu dari nature dari karakter trait EI sendiri ini lebih feeling based tadi itu. Baik, untuk plot modelnya, begitu ya. Jadi secara singkat, penelitian kami ini kan mau meneliti apakah benar kalau remaja itu belajar cara belajarnya gitu melalui multiple intelligence learning program itu dapat meningkatkan kecerdasan emosinya, gitu ya. Jadi bagaimana caranya itu untuk mencapai itu? Kami propose 3 model. Model yang pertama yaitu dari teori Bandura yang menyatakan bahwa self-efficacy itu akan menimbulkan self-regulasi seperti itu. Jadi di sini multiple intelligences itu bila individu itu belajar dengan cara-caranya mereka sendiri masing-masing itu akan menimbulkan self-efficacy karena merasa mampu gitu ya. Kemudian nanti akan menimbulkan self-regulasi yang self-regulasi ini menjadi konstruk utama dari emotional intelligence itu sendiri. Sedangkan yang kedua, ini dari pernyataan Howard Gardner sendiri. Jadi 2 kecerdasan dari multiple intelligences yaitu intrapersonal dan interpersonal itu menyatakan bahwa pemahaman terhadap apa diri sendiri, jadi emosi diri sendiri dan kemudian emosi orang lain gitu ya, other feeling interpersonal. Nah ini juga melupakan main construct dari EI itu sendiri. Sedangkan yang ketiga, ini dinyatakan berdasarkan karakter dari program pembelajaran MI itu. Bahwa dengan cara-cara yang beragam, multiple ways, terus kemudian ketika si individu ini belajar dengan kekuatannya, kemudian belajar dengan minatnya gitu ya, itu akan menimbulkan competence, menimbulkan confidence, menimbulkan engagement seperti itu. Yang merupakan ini konstruk-konstruk dari itu sendiri. Baik,
Kita lanjut ke metode penelitian. Penelitian kami ini menggunakan metode kuasi eksperimental kuantitatif gitu ya, dengan melibatkan pre-post test EI dan EI. Kalau untuk penelitian intervensi di skala pendidikan, memang sangat disarankan untuk menggunakan kuasi eksperimental, jadi bukan yang eksperimental murni seperti itu. Kemudian partisipan terdiri dari 19 siswa sekolah menengah usia 13-17, tadinya 20. Kemudian dari sekolah alternatif di Jakarta, 10 laki-laki, 9 perempuan. Nah ini, yang tadi 20 itu satu peserta berhenti setelah 4 sesi itu. Melibatkan juga 3 siswa-siswa inklusi, kemudian menggunakan pendekatan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan partisipan kebanyakan dari remaja perkotaan ya, jadi digital native, kemudian suku bangsa yang beragam, kemudian dengan sosioekonomi menengah. Alat ukurnya kami gunakan dua, yaitu untuk emotional intelligence kami gunakan TEIK ASF. Jadi ini terdiri atas 30 pertanyaan. Tadinya saya sempat pakai yang TEIK AS apa S itu dari short form gitu ya. Jadi ada yang panjangnya, bentuk panjangnya sampai 153 butir. Tapi pada pelaksanaannya kelelahan anak-anak mengisinya gitu kan. Jadi akhirnya saya switch untuk yang 30 pertanyaan. Kemudian skalanya 7 poin, dengan satu tidak setuju dan 7 sangat setuju. Cuman untuk perlu diperhatikan untuk TIK ini menggunakan negatif form juga. Jadi nanti akan ada key untuk mengubah apa pengukurannya gitu ya. Kemudian yang kuesioner kedua, kuesioner multiple intelligences yang dikembangkan oleh Armstrong, dimodifikasi oleh Tim Nochlin. Ini ada 32 item mewakili masing-masing kecerdasan. Kemudian skalanya 5, satu untuk tidak setuju dan 5 sangat setuju. Baik, sebenarnya variabel penelitian ini itu tidak multiple intelligence-nya, tapi multiple intelligence learning program gitu ya. Nah, jadi multiple intelligence learning program ini program rancangan yang berdasarkan dari multiple intelligence ini yang berbasis tematik. Nah, kemudian dirancang khusus untuk remaja yang sudah disesuaikan dengan UNICEF. Jadi apa tema-tema apa yang tujuannya nanti bisa membangun keterampilan remaja secara spesifik nanti di dunia yang 5.0 itu. Kemudian didasarkan atas pemetaan MI pribadinya dan kemudian minatnya nanti. Contohnya begini, kalau misalnya tema satu itu tentang permainan atau pembelajaran digital gitu ya. Kemudian nanti pembelajaran linguistik itu dapat memilih dengan cara belajar melalui membaca artikel atau melakukan presentasi, kemudian atau melakukan aplikasi-aplikasi pembelajaran bahasa seperti Duolingo seperti itu. Sedangkan kalau pembelajar matematika dapat belajar seperti kayak permainan Sudoku atau web matematika digital. Tema kedua seperti desain dan seni, pembelajar spasial dapat membangun model gitu kan. Kemudian kalau pembelajar musik itu nanti bisa contohnya bisa menganalisa sampul album lagu, kemudian atau mencocokkan lagu dengan temanya seperti itu dan sebagainya. Baik, ini dimensi-dimensi untuk EI dan MI tidak saya jelaskan secara detail, nanti bisa dipelajari juga. Kemudian ini tema-tema yang dipilih, yang sudah disesuaikan dengan UNICEF. Baik, kita langsung ke prosedur penelitian. Jadi ada 4 tahapan dalam prosedur penelitian ini, tahapan persiapan sampai nanti tahap post test dan pengumpulan data ya. Pada yang pertama tahap persiapan. Jadi pada dasarnya penelitian untuk berbasis intervensi itu membutuhkan persiapan yang sangat panjang dan matang. Karena kita akan melibatkan institusi yang sifatnya formal seperti sekolah. Jadi konteks seperti kayak informed consent seperti itu sangat diperlukan untuk pendekatan penelitian eksperimen, kuasi eksperimen untuk pendidikan gitu ya. Kemudian briefing terhadap siswa dan terhadap guru juga akan diperlukan. Kemudian tahap pretest, jadi pengambilan tes awal gitu. Pengisiannya kuesioner ada 2, yaitu tadi TIK ASF dan MI. Kemudian setelah dilakukan, kita scoring gitu ya. Kita scoring, kemudian kita ranking gitu untuk yang EI-nya. Kemudian setelah itu untuk membagi kelompoknya, kebetulan kami menggunakan hanya 2 kelompok, yaitu intervensi dan kontrol. Nah, ini berdasarkan undian dari skor EI-nya itu. Ada 8 siswa, 1 siswa inklusi di kelompok intervensi, dan 8 siswa dan 2 siswa inklusi di kelompok kontrol. Nah, untuk para siswa inklusi ini juga akan mendapatkan bimbingan gitu ya, dalam pengisian tes dan kemudian pelaksanaan program yang dilakukan langsung oleh guru. Kemudian tahap pelaksanaan intervensinya, jadi tahapannya ada 8 sesi untuk kelompok intervensi, itu berlangsung selama 60-90 menit setiap kalinya. Nah,
ini akan membutuhkan sesi remake karena bila ada partisipan yang nggak masuk gitu kan, jadi kita harus memasukkan apa namanya sesi yang belum sempat diperoleh oleh siswa yang tidak masuk ini. Nah ini bisa dilakukan dengan cara daring atau luring seperti itu untuk mengisi gap-gap waktunya. Kemudian untuk tahap post test, pengisian dilakukan kembali, kuesionernya 2, kemudian kita total akhirnya. Nah, untuk tujuan etis, Ibu Tia sudah menyarankan untuk nanti kelompok kontrol akan menerima 4 sesi. Jadi setelah semuanya selesai, semua diambil datanya sudah selesai dan sudah kita sudah dapat datanya, itu nanti kelompok kontrol pun walaupun harusnya tidak menerima treatment, tapi juga akan menerima 4 sesi untuk tujuan etis. Nah, di sini untuk menghindari bias, peneliti bertindak sebagai fasilitator saja dan sebagai pengamat. Jadi ini supaya antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi mendapatkan dalam artian treatment yang sama oleh guru sendiri di tempat yang biasanya mereka sekolah, tetapi beda program saja. Nah, ini penelitian ini juga akan memang didedikasikan untuk bisa dilakukan baik secara daring dan luring. Baik, hasil dan pembahasannya. Jadi saat pertama kami mencoba untuk melakukan uji statistik dengan 4 jenis tes ya. Jadi ada paired sample test, independent sample test, Wilcoxon test, dan Mann-Whitney test. Nah, tapi dari uji statistik yang pertama ini ternyata empat-empatnya ini tidak menunjukkan signifikansi. Jadi p-value-nya itu lebih dari 0,05. Lalu kemudian saya uji ulang gitu ya, kami uji ulang untuk pengembangan data statistik dengan yang NK. Ternyata untuk yang all partisipan itu masih tetap sama, tidak signifikan. Nah, kemudian saya laporkan kepada Ibu Tia waktu itu. Saya cek bahwa ternyata dari kelompok intervensi, harapannya kan seharusnya EI-nya naik begitu ya. Skor EI-nya naik, jadi min rata-rata kelompok itu naik seperti itu. Tapi ternyata kan tidak naik gitu. Apa yang menjadi blockingnya gitu? Kenapa kok sampai tidak naik? Ternyata kami temukan itu 3 partisipan yang turun itu penurunannya ngedrop sekali. Sedangkan yang sisanya naik gitu ya. Jadi 6 partisipan naik, 3 partisipan turun sekali seperti itu. Nah lalu ada apa? Kenapa dengan partisipan yang ngedrop ini? Waktu itu Ibu Tia juga menyarankan, coba kalau diuji, benar nggak kalau partisipan yang naik tanpa 3 partisipan yang turun ini seperti apa hasil olah datanya? Nah ketika saya coba hasil olah datanya, ternyata benar. Sebetulnya kalau 6 partisipan yang naik ini cukup signifikan hasilnya. Jadi p-value-nya 0,033. Jadi memang penyebabnya atau culpritnya ini memang 3 partisipan ini. Seperti itu. Lalu kemudian ketika saya memasukkan jurnal, diminta reviewer untuk memisahkan antara data siswa inklusi juga. Tapi memang hasilnya masih sama, belum signifikan. Baik, jadi dari hasilnya ini, program pembelajaran EI sebetulnya secara statistik memang belum mampu untuk meningkatkan EI-nya begitu ya. Tetapi kami berargumen karena 6 dari 9 partisipan kelompok ini meningkat skor EI-nya. 7 dari 9 partisipan itu meningkat skor EI-nya. Sedangkan 1 partisipan yang tadi berhenti, hanya dengan menerima 4 sesi aja, meningkat skor EI dan MI-nya seperti itu. Nah, sedangkan yang turun, tadi yang saya bilang culprit itu, 3 partisipan ini mengalami penurunan EI secara drastis. Jadi turunnya nggak pelan-pelan, drastis. 3-3-nya seperti itu. Kemudian, tapi yang menariknya, ini juga mengalami peningkatan kecerdasan, naturalistik, logika matematika, dan intrapersonal. Kemudian memperoleh peningkatan di trait optimism untuk yang konstruk TI-nya. Nah, ini yang kemudian jadi dasar kami untuk melakukan penelitian lanjutan seperti itu dengan menggunakan tematik analisis gitu ya. Kami dari 3 partisipan yang turun ini kami lihat karena mereka membentuk pola seperti itu. Kemudian kami bedakan dengan AI codingnya sendiri dan kemudian di grouping gitu ya. Jadi untuk yang AI MI codingnya gitu ya. Nah ini terlihat saya besarkan di sini. Nah ketiga partisipan ini naik secara naturalistik. Kemudian turun di social awareness-nya, kemudian naik dua diantaranya naik di matematika dan trait optimism, kemudian 2 diantaranya turun di interpersonal dan emotion perception, naik di intrapersonal dan turun lagi di adaptability, emotion regulation dan impulsiveness, jadi lebih impulsif gitu ya. Nah, dari sini kita lihat dari pembahasannya untuk masing-masing plot model yang sudah dipropose seperti itu. Untuk plot model MIEI yang pertama, yang menyatakan bahwa
program pembelajaran multiple intelligence ini bisa meningkatkan self efficacy yang kemudian menimbulkan self regulasi. Dari temuan bahwa 7 diantaranya naik di MI-nya dan 6 diantaranya di EI-nya, sebetulnya kita bisa simpulkan bahwa program pembelajaran ini bisa punya potensi untuk meningkatkan efikasi diri dan regulasi diri seperti itu. Nah, sedangkan untuk plot model yang kedua, yang tentang intrapersonal dan interpersonal. Nah, ini yang jadi temuan yang menarik di sininya. Pertama, satu peserta yang ngedrop tadi, yang quit gitu ya, itu tuh dari domain kecerdasan intrapersonal. Nah, dari cuma 4 sesi aja, dari yang domain kecerdasan intrapersonal ini bisa meningkatkan MI-nya dan EI-nya gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa peserta yang intrapersonal itu kan kecerdasan untuk memahami diri gitu ya. Jadi kesadaran diri dan termasuk di sananya termasuk meregulasi diri gitu ya. Nah, ini ternyata menarik, memang intrapersonal berperan penting di sini. Nah, sedangkan 3 peserta dengan EI yang menurun itu menunjukkan pola yang konsisten, yaitu tadi peningkatan intrapersonal, kesadaran diri, pemahaman logika matematika, dan pemahaman naturalistik gitu. Nah, singkatnya, jadi kalau saya menggambarkan, jadi 3 partisipan ini ketika di awal tes, jadi kita melakukan pretest itu, mereka tuh mungkin overestimating, istilahnya begitu. Jadi mereka mengisinya dengan tidak terlalu memperkirakan, dalam arti kurang akurat memperkirakannya. Mereka hanya overestimating aja. Lalu ketika mereka kemudian diberikan intervensi multiple intelligence ini, ternyata mereka malah muncul kesadaran dirinya dan pengukuran dirinya, matematik tadi itu, dan kemudian pengertian terhadap the nature of self, itu naturalistik itu. Jadi ini menunjukkan bahwa sebetulnya walaupun mereka menurun, tapi sebetulnya ada sesuatu yang sedang terjadi dalam diri mereka yang menunjukkan bahwa ada beberapa kemampuan yang meningkat seperti itu. Itu akhirnya ketika post test mereka tuh mengisinya dengan lebih terukur sebetulnya. Itu yang menunjukkan kenapa hasil dari yang pre-test dan post test ini gapnya besar sekali, drastis. Ya, salah satu peserta yang penurunan EI-nya tajam ini siswa inklusi yang tadi cuma 1 orang itu. Nah, 2 peserta lainnya juga berasal dari domain interpersonal. Jadi ketiga-tiganya ini polanya sama, berasal dari domain interpersonal seperti itu. Nah, itu mungkin juga kita jadi mengevaluasi karena program pembelajaran ini sifatnya self-directed gitu ya. Jadi memang kami bikinkan lesson plan, terus kemudian anak-anak tinggal memilih dari lesson plan itu yang mana-mana dan langsung dikerjakan. Jadi ini bisa dikatakan bahwa siswa-siswa yang dari domain interpersonal itu membutuhkan interaksi sosial seperti itu. Apa namanya? Tetapi kecerdasan intrapersonal ini sih berperan penting untuk mampu meningkatkan kesadaran diri masing-masing dari mereka itu. Kemudian untuk model plot MIEI 3 yang menyatakan bahwa karakter pembelajaran ini bisa meningkatkan self-confidence, motivasi diri. Ini juga terbukti karena kami selidiki item TIK ASM-nya juga yang meliputi tentang harga diri, tentang motivasi diri memang terbukti naik seperti itu. Ya, penelitian ini dilakukan selama sebulan dengan 8 sesi intervensi. Itu menunjukkan ada 9 peserta, 6 diantaranya naik skor EIMI-nya, 1 peserta berhenti di 4 sesi tapi naik sebetulnya. Sebetulnya ini menunjukkan ada potensi kebermanfaatan program ini. Baik, kesimpulan dan saran. Jadi meskipun penelitian ini tidak berhasil menghasilkan hasil yang signifikan secara statistik, tetapi ini akan membawa clue-clue baru ya untuk penelitian dalam multiple intelligences dan emotional intelligence selanjutnya. Untuk motivasi diri, efikasi diri terbukti berpotensi, dan kemudian intrapersonal ini berperan penting dalam konteks AI, sedangkan interpersonal tidak menunjukkan dampak langsung. Ini sama hasilnya dengan penelitian sejenis yang menggunakan korelasi oleh BNBIM seperti itu. Dan kemudian penggunaan kuesioner TIK LSF dinilai cukup relevan dan konsisten terhadap remaja. Dan selanjutnya mungkin bisa menggunakan mixed method ya. Jadi pada dasarnya ketika penelitian bisa langsung diberikan seperti kayak pendapat partisipan secara emosi, secara kualitatif pada saat itu langsung supaya kita bisa menilai pendapat mereka apa secara pribadi gitu. Kemudian durasinya, kemudian partisipan, jumlah partisipannya mungkin sebaiknya lebih dari 30 seperti itu. Kemudian domain interpersonal perlu dievaluasi lebih lanjut supaya hasilnya juga lebih relevan terhadap partisipan interpersonal.
Baik, kami ucapkan terima kasih juga diperuntukkan kepada Kemdikbudristek Bima Dikti, juga kepada Universitas Tarumanegara, dan institusi EHS Homeschooling dan Rata Talenta Institute yang mendukung proses penelitian. Luaran penelitian ini mungkin buat rekan-rekan mahasiswa semester 2 akan bersiap-siap ya di semester 3. Nanti akan ada mata kuliah yang dibimbing oleh Ibu Tia sendiri. Penelitian ini memenangkan Hibah Dikti PTM 2024, kemudian melakukan publikasi di Jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora dan Seni dengan judul Manfaat Emosional Program Pembelajaran Multiple Intelligences dengan masih LOA, jadi on the way. Kemudian mengikuti Proceeding International TICAS 2024 dengan judul Navigating Intelligence Landscape, Gain in Multiple Intelligences and Emotional Intelligence Paradox, a Thematic Analysis Investigation yang akan dipublikasikan di IJAS juga dengan judul yang sama, masih LOA. Kemudian publikasi di artikel media massa Kompas dengan kolom Untar untuk Indonesia, pintar belum tentu cerdas. Silakan dicari, boleh like and subscribe. Kemudian kami juga melakukan PKM di SMP Negeri 2 Dawan, Bali. Ini menarik karena kami juga temukan ternyata teritorial atau geographical itu juga menunjukkan hasil atau pola terhadap kecerdasan tertentu. Kami temukan siswa-siswa di Bali ini dominansinya ada di naturalistik dan interpersonal. Baik, sekian paparan penelitian kami. Kami ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Raja. Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mbak Sylvia. Ya, pemaparan yang lengkap dan jelas ya, dengan hasil yang dijelaskan secara rinci. Ibu Tia sudah bergabung dengan kita. Selamat sore Ibu Tia. Kami sudah memulai tadi dengan Iya, Mbak Sylvia. selamat sore Pak Raja. Iya, Ya, baik. Terima kasih. nah Ya, mohon maaf. sesudah presentasi dari Mbak Sylvia, sekiranya ada yang mau ditambahkan oleh Ibu Tia, silakan Ibu Tia, mungkin ada Eh, tambahan sesuatu yang di balik layar yang perlu diketahui oleh para mahasiswa. Terima kasih. di balik layar. Ya, yang pasti Bu Sylvia ini dengan latar belakang arsitek ya. S1-nya arsitek ya, Bu Sylvia ya. Mbak Iya, Sylvia ya. betul, Butia. Ini dapat menyajikan berbagai data dan dengan sangat menarik ya. Kalau tadi lihat ya, silakan dilihat tadi data-data yang diberikan. Jadi penyajian data itu juga turut berperan di dalam memudahkan kita untuk eh, ini ya, menangkap informasi yang ingin kita sampaikan kepada orang lain atau yang ingin kita sampaikan. Jadi eh, eh, saya bingung jawabnya, biasanya Sylvia aja, tapi saya panggil Mbak Sylvia ya, sama-sama dengan Pak Raja. Ya, Siap, Bu. Mbak Sylvia ini bisa pertama itu menyajikan data-data, kemudian Mbak Sylvia ini karena punya pengalaman yang cukup di dalam di ini ya, di lapangan ya, pengalaman di lapangan dalam mendidik anak-anak itu membawa eh, kebaikan atau keunggulan di dalam pengambilan data yang diberikan. Jadi ketika kita menyusun alat ukur, ketika kita mendesain penelitian, itu memang ada baiknya bahwa kita tidak hanya sekedar membaca buku atau membaca artikel jurnal, tapi kita harus ngobrol ya. Kemarin saya bicara dengan siapa, saya lupa. Jadi perlu kita ngobrol, kita lihat ke lapangan seperti apa. Itu adalah untuk konseptualisasi penelitian kita. Karena dengan ngobrol dengan orang lain, ngobrol dengan banyak orang di lapangan, dengan Mbak Sylvia sendiri turun tangan mendidik anak-anak, itu banyak pengalaman yang tidak ada di buku, yang bisa diambil sebagai bagian dari riset ya. Nah, itu memperkaya sehingga ketika Mbak Sylvia ini diskusi dengan saya,
Mbak Sylvia berhasil meyakinkan saya bahwa penelitian ini pertama harus layak dilakukan, kan? Pertama kali waktu proposal kan itu harus bahwa ini layak dilakukan. Nah, kemudian yang kedua bahwa waktu pengambilan data walaupun secara statistik tidak kelihatan peningkatan ya dengan intervensi yang diberikan, tetapi berhasil meyakinkan siapapun yang mendengarkan itu bahwa tetap ada potensi untuk bahwa intervensi yang dilakukan ini mempunyai potensi untuk memperbaiki atau meningkatkan suatu Ada gangguan jaringan ya, sepertinya. sedikit. Biasanya Mungkin Bu Tia, kameranya mungkin bisa dinonaktifkan supaya suara mungkin bisa lebih lancar ya Ibu Tia. Tidak apa-apa. Ini suara itu ya, suara saya mati-mati ya. Iya, mati-mati Bu. Agak gefresh dia. Oh, sekarang udah baik, Pak. Udah baik, udah baik. Semoga Oke. baik terus. Semoga baik terus. Itu ya, jadi bagaimana kita menemukan pola-pola yang bisa kita simpulkan sebagai hasil penelitian kita, ya. Dan yang ketiga, itu tadi pertama latar belakang dan penyajian data yang menarik. Kemudian yang kedua adalah eh, perlunya kita punya pengalaman di lapangan, ya. Yang ketiga adalah penemuan pola-pola yang untuk pengambilan kesimpulan yang mungkin tidak tertangkap dari dari alat ukur yang sifatnya general dan kita harus menunjukkan secara statistik signifikan perbedaan antara pre dan post ya. Itu bisa dilakukan atau bisa diakomodasi atau bisa diatasi dengan penemuan pola-pola tertentu pada individu-individu tertentu atau sekelompok individu gitu ya. Dan kemudian yang keempat, berarti yang keempat adalah Mbak Sylvia ini berhasil menyelesaikan hibah dikti ya. Jadi mendapatkan hibah kompetitif nasional yang susah sekali mendapatkan hibah itu, tapi berhasil mendapatkan hibah itu dan kemudian berhasil mempertanggungjawabkan sampai bahkan melakukan pengabdian kepada masyarakat ya, yang kemudian nanti pengabdian kepada masyarakat itu bisa dimanfaatkan untuk PKM, mata kuliah PKM ya, mata kuliah publikasi dan PKM. Mungkin itu aja tambahan dari saya, Pak Raja. Terima kasih, Pak Raja. Saya kembalikan kepada Pak Raja. Terima kasih Ibu Tia yang telah menjelaskan dan menguraikan titik-titik positif dari penelitian Mbak Sylvia ya. Kendati pun dari teknik arsitektur, jadi sangat presisi ya. Uraian itu seperti menyusun ya interior dan seterusnya ya. Jadi tertata api dia begitu ya. Kesan saya juga. Baik teman-teman, kita akan masuk ke tahap diskusi ya. Sebelumnya kita berenung dulu ya dengan mendengarkan satu video untuk selingan ya. Silakan Mas Sani.
Baik, terima kasih Bro Sandi atas videonya. Ya teman-teman, dari pemaparan tadi kita bisa melihat bahwa pendekatan multiple intelligence dalam pendidikan remaja memungkinkan personalisasi pembelajaran yang lebih efektif, khususnya dalam kaitan dengan pengembangan kecerdasan emosional. Ya, jadi tampak di situ bahwa uh, dengan memahami dan memanfaatkan berbagai jenis kecerdasan, pendidik atau kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung perkembangan holistik siswa. Jadi dari peserta yang dites ya, ada 16 itu ya, 19 semuanya, jadi bisa dilihat kesimpulannya tadi pada bagian terakhir. Jadi teman-teman yang punya minat yang sama dengan penelitian ini kesempatan yang baik ya untuk menggali ya bagaimana membuat penelitian selanjutnya ya. Juga mengenai metode ya, karena metodenya memang benar-benar spesifik ya. Ada intervensi dan ada juga analisa data kualitatif seperti itu ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita buka sesi tanya jawab ya. Jadi pertanyaannya bisa tidak harus pusing-pusing ya. Pertanyaannya bisa informatif, tidak apa-apa. Provokatif juga nggak apa-apa ya. Interrogatif juga nggak apa-apa. Silakan saudara-saudara. Selamat sore Pak Raja. Saya ingin bertanya Ya, Pak. selamat. Ya. Baik, Selamat sore Mbak Mbak Sylvia. Wiliani ya? Iya, Ya. Wiliani. Oke, saya cukup banyak Pak pertanyaannya gitu Pak, karena kebetulan penelitian saya nanti juga akan eksperimen. Dan saya ambilnya juga psikologi pendidikan. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, ini lebih ke teknis Mbak Sylvia. Jadi tadi Mbak Sylvia sempat menyampaikan bahwa untuk anak atau siswa yang masuk ke kelompok kontrol itu diberikan 4 kali sesi ya. Karena untuk kepentingan kode etik atau apa tadi itu, kalau boleh dipaparkan lebih detail Mbak Sylvia, itu sesi yang diberikan sebanyak 4 kali pada kelompok kontrol itu seperti apa sesinya, dan apakah diberikan juga multiple intelligence. Nah, itu kalau iya, nah itu kelasnya seperti apa pemberian treatmentnya. Kemudian untuk intervensi yang diberikan itu durasinya berapa lama Mbak Sylvia untuk satu kali sesi. Kemudian untuk tadi sempat dijelaskan ya, cara intervensinya tuh anak diberikan untuk pilih gitu ya. Nah, itu boleh juga dijelasin secara detail, Mbak Sylvia, karena terkait yang tadi multiple intelligence itu tadi ada linguistik dan sebagainya. Apakah dalam satu kali sesi itu anak dipilih bebas linguistik, musikal dan sebagainya? Atau untuk satu sesi itu misalnya satu intelligence, terus nanti sesi berikutnya intelligence yang lain atau seperti apa? Kemudian apakah ini mohon maaf ya agak banyak. Kemudian untuk anak-anaknya sendiri, apakah pernah ada untuk anak yang gifted? Karena saya pernah di sekolah itu ada anak yang memang gifted dan secara emosi memang karena dia pintar ya secara IQ gitu. Jadi untuk IQ-nya memang kurang gitu. Dan sekarang udah mulai bisa tone down, udah mulai bisa menenangkan diri juga seperti itu. Jadi apakah ada, dan lalu terakhir, mohon maaf, ada 4. Terakhir, tadi sempat siswa yang inklusi itu tidak berpengaruh ya, mengalami penurunan terutama di intrapersonal kalau nggak salah tadi. Nah itu setelah mungkin Mbak Sylvia juga tadi sempat punya ada sebagai prinsipal atau owner ya di salah satu yang multiple intelligence tadi, itu ada yang inklusi, siswa inklusi juga atau tidak, lalu apakah
ada progres kalau di luar dari penelitian ini ya, di luar dari siswa yang tadi diteliti, apakah ada progres? Karena saya juga tertarik mengembangkan siswa-siswa yang inklusi seperti itu, yang berkebutuhan khusus. Oke, terima kasih Mbak Sylvia. Iya, terima kasih pertanyaannya Mbak Wiliani, memang beranak pinak ya. Nanti kalau ada topik-topik yang belum dijawab karena kelupaan, saya juga coba tulis. Ya, lebih kencang Mbak Wiliani menyebutkannya daripada catatan saya. Tapi nggak apa-apa, nanti disinggung lagi ya, tidak apa-apa. Ya, karena ini sudah pertanyaan seperti mewakili 5 orang, mewakili 5 orang ya. Ya, mungkin langsung kita beri kesempatan untuk menjawab ya. Nanti kalau lama mungkin bisa kelupaan gitu ya, tercecer. Mumpung masih fresh, langsung ditanggapi ya Mbak Sil ya. Ya, baik. Yang lain teman-teman boleh ditulis di chat ya pertanyaannya, tidak apa-apa. Monggo. Ya, baik, Mbak saya jawab. Sil. Salam kenal, ini Mbak Wiliani. Baik, semangat nanti menjalankan penelitiannya ya. Intervensi lumayan seru, walaupun melelahkan dan menegangkan juga. Kalau dia selalu bilang, sudah dinikmati saja padanya. Baik, oke, saya jawab satu-satu ya. Untuk pertama, soal tadi sesi ethical untuk kontrol gitu ya. Di pada dasarnya mereka mendapatkan sesi program yang sama persis. Cuma saya ambilkan tema 1 sampai 4 saja. Jadi saya kan sudah buatkan untuk per sesinya, itu durasinya 60 sampai 90 menit. Kemudian kami bagi menjadi jadi masing-masing dua. Jadi kalau di konsep penelitian ini, itu tuh ada 2 pendekatan. Satu itu belajar dari dominansnya, jadi kekuatannya yang terbesar gitu, kekuatan si anak yang terbesar. Jadi pada dasarnya multiple intelligences ini perlu diketahui, multiple intelligences tidak berarti cuma satu kecerdasan saja ya. Jadi pada dasarnya kita memiliki kecerdasan-kecerdasan itu. Hanya ada yang namanya dominan. Jadi yang paling intinya begitu. Jadi kemarin itu memang kami tes untuk MI-nya untuk dicek, dipetakan bahwa dominannya masing-masing siswa itu ada di mana gitu. Jadi sebetulnya ada juga yang lebih dari satu, ada yang 2 juga. Tapi pada waktu itu kita uji dari mana yang paling paling tinggi dan dia terlihat mana yang skor dari nilai soalnya itu yang paling paling terlihat seperti itu. Nah itu akhirnya dipilihkan untuk dominan itu. Nanti yang kedua itu preferensi. Ini sebetulnya bisa dijadikan penelitian baru tambahan. Saya saking belum sempat mengolah datanya aja karena terlalu banyak. Jadi preferensi tadi jadi multiple intelligence ada 2 konsep caranya. Satu untuk dominans, yang kedua untuk preferensi gitu ya. Jadi preferensi artinya dia memilih. Nah, ini saya belum cek apakah pilihannya mereka itu apakah jatuh kepada dominan strength-nya atau yang lain lagi. Ini sebetulnya kalau mau mengolah datanya lagi bisa sebetulnya. Nah, cuman berhenti sampai sana gitu ya, jadi dominasinya. Jadi untuk yang kontrol itu mendapatkan sesinya yang sama persis dengan yang intervensi, hanya 4 sesi saja di satu sampai 4 gitu ya. Ini mungkin saya langsung jawab dengan tadi durasi dan hal-nya gitu pelaksanaannya. Mungkin saya tadi sudah jawab dengan dominasi, preferensi. Jadi pada dasarnya program ini sebetulnya saya bisa tunjukkan, cuman karena ini konteksnya memang saya simpan untuk ke depan, jadi saya nggak tunjukkan langsung lesson plan-nya seperti apa. Jadi kami buatkan seperti kartu-kartu untuk pembelajaran yang nanti dipilih oleh siswanya, begitu ya Mbak Diliani. Dipilih, jadi nanti kalau temanya contohnya tadi tema game and digital gitu, game and digital gitu. Jadi nanti yang kolom spasial itu tuh ada aktivitasnya apa saja. Game and digital, tema game and digital, anak spasial belajar ngapain gitu. Anak linguistik ngapain, anak musik ngapain, anak kinestetik ngapain. Ada aktivitasnya masing-masing per bagian domain kecerdasan itu. Jadi karena dari hasil pemetaannya kan kita sudah ketahui tuh anak individu ini nanti kemana gitu kan. Nah itu sudah dipilihkan untuk yang pertama. Tapi sesi keduanya mereka memilih. Kan bisa dibaca dari menunya, kayak baca menu gitu. Menu yang mana gitu. Jadi kemudian program belajarnya seru kayak Netflix gitu, kita bisa memilih sendiri tontonannya yang mana gitu kan ya, intinya di situ. Nah untuk durasinya tadi 60-90 menit, jadi masing-masing sesi itu ada 2, satu yang belajar dominan, satu yang belajar preferensi. Kemudian saya langsung jawab juga untuk yang gifted itu ya, gifted potensial ya, gifted potensial.
pada dasarnya kalau ini konteksnya gifted ya, jadi bukan yang learning disability ya, justru gifted ya, artinya memang sangat mahir ya. Nah, salah satu keunggulan dari multiple intelligence learning program ini karena membahas kalau ngomong apa ya, preferensi dari dominansinya. Nah, eksplorasinya tidak terbatas. Jadi kita tidak membatasi bahwa kalau belajar katakanlah matematika gitu. Matematika untuk kelas 1 sampai kalau kelas 5 ya belajarnya itu pembagian di kelas berapa ya? Kelas 2 atau kelas 2 ya mungkin gitu ya. Nah, biasanya kalau anak-anak ISP kan akhirnya bosan gitu. Akhirnya mereka tuh sebetulnya kan jadi merasa kayak kurang challenge gitu kan. Nah, ini temanya tetap tapi eksplorasinya bisa tidak terbatas. Jadi ini yang akan memungkinkan anak-anak dari segala range IQ, kata-kata itu cognitive capability, itu bisa memilih atau bisa mendevelop pembelajarannya sendiri. Intinya ke situ. Jadi kita hanya menentukan lebih ke platformnya gitu ya. Dia belajar dengan cara ini, aktivitas ini, melalui misalnya gini, kita sudah pilihkan kayak platform-platform yang akan dituju yang mana. Dan itu waktunya itu nanti akan durasi waktunya dipakai untuk eksplorasi. Hasil dari NILP tidak pernah pada target ya, karena tujuannya bukan targetnya, tapi eksplorasi of the learning itself seperti itu. Jadi ini yang nanti potensinya, even kata pun dengan segala segmen, even nanti yang gifted pun bisa dikatakan kemungkinan besar untuk bosannya rendah, karena dia lebih malah interest, karena dinilai oh ya saya suka ini ya, benar juga ya kalau saya suka. Karena saya pernah coba tanya anak-anak, kamu suka dengan ini? Iya suka, seperti itu. Jadi dengan kata sukanya aja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa program ini sebetulnya cukup relevan dengan anak-anak, itu ya. Kemudian untuk yang inklusi itu ya, progresnya bagaimana? Sebenarnya ini agak di luar dari program NILP ya. Sebetulnya saya ada pilihan untuk kalau ngomong apa ya, mengeluarkan partisipan inklusi. Cuman karena kita tahu kondisi sekarang secara real di lapangan, siswa inklusi itu nyata dan ada, dan mereka juga perlu diperhatikan, gitu, perlu dipikirkan gitu, program-program yang relevan buat mereka seperti itu. Dan itu terbukti di penelitian saya pun ternyata even siswa inklusi pun itu menunjukkan pola-pola yang sebetulnya mirip dengan siswa yang katakanlah yang reguler. Jadi tidak ada bedanya antara siswa inklusi yang katakanlah kapasitas dari IQ berbanding dengan anak yang reguler, tapi berbanding dari kacamata multiple intelligences. Ingat tadi mereka sama-sama dari interpersonal gitu kan. Yang menjadi sama baik siswa inklusi maupun dari siswa reguler, walaupun katakanlah beda kapasitas kognisinya, ternyata dengan pendekatan multiple intelligence memiliki pola yang sama. Jadi bisa ditunjukkan bahwa kemungkinan pola-pola multiple intelligence ini lebih relevan terhadap pembelajaran. Seperti itu. Jadi even siswa inklusi pun mendapatkan benefit dari cara ini. Jadi tidak dinilai dari kapasitas kognisinya, tapi lebih kepada bagaimana dia melakukan learning-nya. Seperti itu. Apakah bisa cukup dipahami di sini, Yuliani? Untuk yang ini, ya. Jadi untuk progresnya, signifikasinya lebih itu. Karena si anak lebih dimengerti. Kita lihat kan tadi polanya yang di inklusi. Kebetulan 3 partisipan, saya masukkan juga yang 1 siswa inklusi itu, polanya bisa mirip, bisa sama. Nggak ada bedanya kalau katakanlah itu inklusi atau reguler seperti itu. Ya, kalau progres di luaran, so far kebetulan memang saya mengelola institusinya memang kebanyakan sekolah alternatif ya, gitu ya. Siswa inklusi ini memang kalau katakanlah ini satu hal yang jadi fenomena yang kita perlu sebagai pendidik perlu pikirkan dari hulu sampai hilir. Saya sendiri sebagai pendidik juga mumet. Ini kalau ditanya nanti kalau pertanyaan sama orang tua gitu, anak saya nanti kerjanya jadi apa Bu? Gitu kan mumet juga sebenarnya pikirin kerjanya jadi apa karena orang tuanya murid, apalagi kita juga sebagai pendidik gitu kan belum terselesaikan secara signifikan. Cuman yang ada dengan salah satu temuan ini dengan pola belajar ini, kita bisa melihat bahwa ternyata dengan menerapkan pola pembelajaran yang sesuai dengan polanya si anak ini, apapun kondisinya, ternyata bisa menimbulkan tadi motivasi, self-efficacy, self-regulasi. Jadi ini yang lebih penting. Kenapa teori SCT-nya Bandura itu jadi signifikan di psikologi pendidikan, salah satu yang masih kita gunakan sampai sekarang, karena itu tadi, karena memang pada kenyataannya yang diperlukan paling tidak 3 yang poin utama, self-awareness, self-efficacy, dan self-regulasi. Seperti itu, Wiliani. Kalau masalah nanti progresnya tiap individu akan sifatnya by customize ya, tergantung dari individunya, tergantung nanti pola pengasuhan di rumah juga, tergantung dari banyak sekali stimulasinya.
Tapi itu yang promisingnya di sana, begitu. Oke, kurang lebih apakah menjawab Ya, jawaban saya, Pak Wiliani? ya, terjawab Mbak Sylvia. Terima kasih. Sama-sama. Silakan Pak Raja. Baik, ya. Terima kasih atas jawabannya. Kita beri kesempatan Ibu Tia. Mungkin ada tambahan Ibu Tia, komentar terkait pertanyaan Oke, dari Mbak Will. ya sementara eh, sementara belum ada tambahan Pak Raja. Sudah lengkap ya Bu Oke, Mbak Sylvia. Makasih. lengkap ya. Jadi selengkap pertanyaan, jawaban juga sangat lengkap ya, teman-teman sekalian. Luar biasa ya, bahwa yang menarik bagi saya tadi itu bahwa diberikan kemungkinan kepada para siswa untuk belajar sesuai dengan apa yang dia minati ya, sesuai kecerdasan apa yang menonjol dalam dirinya ya. Jadi tidak direcoki dengan materi-materi yang terprogram, harus selesai ini, terus yang membebani ya. Oke, baik teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan boleh ditulis lewat chat, juga boleh. Miss Hartina, kalau ada yang mengajukan pertanyaan, boleh dikirim ya ke WA. Pak Raja, saya mau tanya Pak. Mbak Rizka, silakan Pak. Ya, Selamat sore Mbak Sylvia, salam kenal Mbak. Jadi gini Mbak, kebetulan kan saya juga penelitian ini eksperimen ya. Lebih mau ke sharing aja sih Mbak gitu. Nah tadi kan sempat sempat saya dengar itu ada 3 partisipan ya yang hasilnya itu di bawah signifikan ya, yang hasilnya buruk ya, yang jelek ya. Nah, mohon maaf kalau misalnya tadi saya kelewat, tapi apakah 3 orang ini itu tetap dilanjutkan untuk ke tahap intervensi? Berarti itu baru tahapan pengukuran awal ya Mbak ya, yang hasilnya jelek gitu. Baik, saya jawab langsung ya Mbak Rizka. Boleh, Jadi boleh Mbak. pada dasarnya data itu diperoleh setelah dilakukan intervensi, Mbak Rizka. Oh gitu. Jadi Ya, eh, tapi berarti sistemnya ada alat ukur yang dipakai dulu untuk menguji, lalu intervensi, lalu diuji lagi gitu kan ya Mbak ya? ya betul. Jadi prep dan post test gitu ya. Iya, tidak Jadi proses. kita lakukan pretest dulu untuk Hmm. semua partisipan, baik grup kontrol maupun grup intervensi. Setelah itu untuk membagi kelompoknya, kalau nanti Mbak Rizka lakukan eksperimen murni atau juga kuasi eksperimen. Karena itu nanti akan menentukan sebagai ini memang Ibu Tia yang paling mahir untuk metodologi eksperimen ini ya. Jadi kemarin ini kok saya cuma 2 grup saja seperti itu. Makanya kan tadi saya sempat sebutkan ada pengundian. Jadi ini tujuannya untuk Ibu Tia menyarankan ini nanti randomisasinya ada di sini seperti itu. Nah, terus kemudian nanti setelah pretest kita scoring, kita undi untuk menentukan pre-post kontrolnya itu. Setelah itu kita ambil data ulang, kemudian intervensi dulu ya, intervensi selesai, terus kemudian post testnya dengan alat ukur yang sama, baru kemudian kita mengolah datanya, seperti itu Mbak Rizka. Gitu. Yang tadi jelek itu di hasil intervensinya berarti ya Mbak, bukan hasil. Betul, jadi post testnya. Jadi saya bilang kan kenapa EI-nya ngedrop, artinya ada gap yang signifikan dari pretestnya mereka, jadi pretest itu tes sebelum dan post testnya mereka gitu. Jadi hasil dari pretest ke post testnya mereka itu ngedrop banget seperti itu yang 3 partisipan ini. Oh gitu, tapi hasil tetap dimasukkan ke dalam hasil penelitian gitu ya. Itu tetap terhitung. Ya, jadi kalau dari konsep penelitian saya, karena ini sebenarnya hampir seperti kayak pilot project gitu ya. Jadi kenapa? Karena dari awal partisipannya memang sebetulnya tidak memenuhi syarat kok katakanlah uji eksperimental. Kalau uji eksperimental pun kan kurang lebih rata-rata 30 atau sampai 50 gitu ya. Tapi kan karena kondisinya saya ingin menguji dulu dengan skala kecil, jadi partisipan as it is seperti itu. Itu aja 20 aja satu mengundurkan diri. Jadi kita nanti akan ada banyak sekali serunya di sana lah ini. Dari nanti pas kejadian-kejadian tiba-tiba mengundurkan diri kita nggak bisa apa-apa kalau sudah mengundurkan diri. Nah, jadi mau nggak mau ya sudah dijalankan apa adanya. Padahal kalau seperti itu kan jadi nggak balance partisipan grup kontrol saya, grup kontrol dan grup intervensi itu nanti uh,
syarat dari nanti pengukuran min sebelum dan sesudah itu kan harus ada balance dari yang min awalnya sendiri seperti itu. Jadi apa namanya tetap dimasukkan, cuman untuk cara saya melaporkan gitu ya. Jadi cara saya melaporkan karena saya melihat ini sebetulnya ada potensinya, nggak bisa. Memang secara statistik kemungkinan besar dari awal sudah pasti tidak signifikan, ya karena tadi saya sudah coba pakai yang asimptotik pun tetap tidak signifikan gitu kan. Nah, jadi artinya bukan tidak signifikan karena hasilnya, tapi dari partisipannya sendiri kemungkinan besar. Jadi dari apa jumlahnya gitu ya. Jadi akhirnya saya berargumentasi dengan cara yang berbeda. Saya temukan cara lain gitu. Jadi bisa dikatakan secara periferalnya saya coba cari perspektif mana sih yang saya bisa angkat untuk supaya ketika saya melaporkan di jurnal saya itu laporannya ini argumentasinya ini secara logika itu valid gitu loh. Secara konsep saya itu bisa bisa didukung intinya ke sana. Kebetulan sebenarnya terus terang kami beruntung karena pola-polanya itu muncul gitu. Ada kemungkinan polanya nggak muncul. Gitu kan. Ini saya hanya melihat, oh ini hanya karena saya coba uji lagi, saya coba lihat lagi, ketemu polanya seperti itu. Kebetulan polanya kok menarik, polanya kok bisa ketemu gitu seperti itu. Gitu, Mbak Rizka. Pola itu yang menjadi alasan kenapa mereka nilainya jelek ya di post-test ya. Bukan menjadi alasan mereka nilainya jelek, karena mereka nilainya jelek. Jadi gini, mungkin karena background saya teknik ya. Ya. Jadi kok di teknik itu kita tidak, kalau misalnya kita punya konsep gitu ya, kalau misalnya katakannya kita mau membentuk bangunan gitu ya, membangun bangunan gitu ya. Kadang-kadang kalau membentuk bangunan itu antara desain dan kemudian kenyataan bisa nggak sama seperti itu. Nah, itu yang kita kudu secara praktikal harus mengakui gitu kan bahwa iya ya pada kenyataannya tetap akan ada gap-gap yang sifatnya realisasinya seperti itu. Nah, tapi dari situ kan bukan berarti kita terus kemudian bilang ya sudah as it is gitu kan. Jadinya pokoknya seadanya pintu warna merah ya udah tempelin pintu warna merah kan gitu atau apa jendela warna biru udah tempelin gitu aja. Kita tetap berusaha mempertahankan desain kita gitu, konsep kita gitu kan. Apa yang kita bisa lakukan. Nah, kalau di penelitian saya ini karena konsep saya berpatokan pada yang plot model saya itu tadi gitu. Jadi saya berusaha untuk mempertahankan argumentasi itu gitu kan. Nah, kebetulan saya bisa temukan oh ternyata nggak apa-apa pintunya saya balik. Ternyata walaupun pintunya itu nggak di depan di fasad depan gitu, tapi di samping itu tetap bisa dikasih pintu gitu loh. Misalnya kalau ini nggak ketemu jalannya di depan, saya bisa ubah posisi pintunya di samping misalnya kayak gitu. Dan tetap secara peneliti ya, kalau katakan secara bangunan itu utuh. Tetap ada pintunya, tetap ada jendelanya, pengawalnya juga dapat dan semuanya dapat gitu. Jadi ini lebih ke apa namanya kemampuan atau kalau untuk melihat apa yang dimungkinkan dari desain penelitian itu sendiri. Begitu, Mbak Rizka. Oke, baik. Mungkin sudah menjawab pertanyaan saya, Mbak Sylvia. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Rizka. Oke, baik. Mbak Rizka dan Mbak Sylvia yang sudah menjawab. Kalau ada tambahan Ibu Tia? Terima kasih Pak Raja. Saya ya ini adalah satu satu pelajaran untuk kita semua mengenai mengenai intervensi eksperimen, kuasi eksperimen. Jadi bukan eksperimen murni ya. Selalu kalau di dalam pendidikan itu kita susah sekali melaksanakan eksperimen murni. Kita tidak pernah bisa melaksanakan eksperimen murni kalau kita ambil settingnya adalah pendidikan di sekolah gitu ya. Jadi pengambilan datanya. Nah, kalau dilihat dari validitas ekologisnya ya kita cukup tinggi. Jadi artinya generalisasi dari hasil penelitian ini lebih tinggi dibandingkan kalau penelitian ini murni eksperimen. Ya, kalau orang psikologi biasanya tahu yang namanya eksperimen murni itu seperti apa. Kalau eksperimen yang murni itu kontrolnya harus ketat, ya, semua harus dikontrol sehingga kita bisa memastikan bahwa penyebab peningkatan atau penyebab perubahan itu adalah semata-mata hanya intervensi yang kita lakukan. Ya.
Tapi karena di dalam setting pendidikan kita tidak mungkin melakukan kontrol terhadap segala variabel yang lain, sehingga kita hanya bisa melihat efek dari intervensi yang kita lakukan, ya maka kita tidak mungkin melakukan eksperimen yang murni, ya. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah penelitian dalam bidang pendidikan ini adalah selalu mempunyai tantangan. Ya, tantangannya adalah tadi terkait dengan poin pertama tadi, kita seringkali tidak bisa mengontrol variabel-variabel yang mungkin berpengaruh. Ya, misalnya tiba-tiba ada guru yang gara-gara kita ajak untuk atau kita bilang kita mau melakukan eksperimen ini nih ya kepada kelas ini gitu ya. Justru karena guru ini menjadi excited, dia bukan guru yang terlibat dalam eksperimen, tapi ikut excited di dalam penelitian ini, di dalam proses pembelajaran sehari-hari, dia menjadi lebih lebih men-trigger siswa-siswa untuk lebih positif gitu ya, menjadi berkembang lebih baik gitu. Itu bisa terjadi. Karena itu, memang pengambilan kesimpulan dari penelitian kuasi eksperimen di sekolah itu selalu harus diambil dengan sangat hati-hati, dengan penuh kebijakan. Ya, jadi kebijaksanaan peneliti itu menjadi sangat utama. Ya, karena itu selalu di dalam penelitian seperti ini kita selalu menyatakan kelemahan gitu ya. Ada kelemahan loh penelitian ini gitu ya. Jadi setiap penelitian pasti ada kelemahan, ada keunggulan. Ya, biasanya itu kita sampaikan dalam diskusi. Dan kelemahan-kelemahan yang kita sudah bisa duga itu bisa kita cantumkan di dalam diskusi. Namun, sekali lagi, dalam suatu penelitian itu tetap kita harus bisa memprediksi kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi. Jadi ketika kita mau melakukan eksperimen, walaupun kuasi, kalau misalnya kita tahu bahwa ada kelemahan-kelemahan dari penelitian kita yang sudah diprediksi sejak awal, itu kita bisa lakukan kontrol semaksimal mungkin, sebisa kita ya, semaksimal mungkin dengan cara misalnya gitu ya. Kita udah tahu kalau adanya guru itu bisa berpengaruh gitu misalnya ya. Maka kita mengambil guru yang kasih intervensi adalah guru yang sama tapi bukan peneliti misalnya seperti itu. Itu adalah kontrol-kontrol yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan dari pengaruh dari variabel-variabel yang tidak kita kehendaki untuk diukur. Ya. Jadi memang penelitian eksperimen kuasi di dalam setting pendidikan itu tricky ya. Jadi banyak strategi, banyak hal yang perlu diperhatikan. Nah, karena itu kadang-kadang para peneliti menganjurkan penelitian yang bersifat namanya sebentar, kaji tindak ya. Kaji tindak itu bahasa Inggrisnya apa ya Pak Raja? Saya kok lupa. Penelitian kaji tindak. Action research. Action research. Ya, dalam penelitian pendidikan Betul. itu Action research. ya banyak sekali dianjurkan action research. Action research atau penelitian kaji tindak itu adalah penelitian yang didasarkan atas evaluasi kita terhadap kelemahan suatu metode pembelajaran. Misalnya, kok dengan metode pembelajaran yang sudah dilakukan selama ini kok nggak berhasil ya? Kok ini misalnya mau meningkatkannya kemampuan bahasa Inggris. Kok nilai-nilai bahasa Inggris para peserta kok jelek-jelek terus ya? Oke, saya punya ide ada metode pembelajaran tertentu yang baru gitu ya. Nah, itu bisa diuji cobakan, kemudian dievaluasi. Hasil evaluasi dianalisis dan diperbaiki di round kedua. Jadi round pertama dicobakan, kemudian dilihat hasilnya, dievaluasi,
kemudian diperbaiki. Harus dicoba lagi di round kedua, kemudian dievaluasi hasilnya seperti apa. Sampai mantap. Kalau mantap kita bisa berargumen, ini loh metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris para siswa. Ya, misalnya begitu. Oke, itu aja tambahan saya, Pak Raja. Terima kasih. Terima kasih pada Sylvia, Mbak Sylvia. Terima kasih Ya, kepada semua rekan-rekan. Terima kasih. terima kasih Bu Tia atas penjelasan yang komprehensif mengenai kuasi eksperimen ya dalam dunia pendidikan. Teman-teman, saya mendapat 3 pertanyaan dari 3 orang ya. Saya akan bacakan ya. Yang pertama dari Mbak Tenisya. Pertanyaannya, Mbak Sylvia, apa dasar pemberian 4 sesi pada kelompok intervensi itu? Apa tidak sebaiknya siswa inklusi dikelompokkan dan dikomparasi dengan siswa yang non-inklusi? Itulah pertanyaan dari Mbak Tenisya, saya bacakan semua. Yang kedua dari Mbak Aurora. Bagaimana hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam sistem pendidikan formal di Indonesia? Artinya penerapannya bagaimana? Khususnya hasil yang sudah diperoleh oleh Mbak Sylvia tadi ya dalam pemaparan. Yang terakhir dari Mbak Talita, apakah ada perbedaan dampak program ini antara remaja laki-laki dan perempuan? Artinya aspek gender ya, kalau dilihat dari aspek gender ada perbedaannya mungkin, dan kalau berbeda dalam segi apa atau tidak ada sama sekali, khususnya dari penelitian yang sudah dilakukan. Demikian Mbak Sylvia, mungkin ini pertanyaan terakhir, kita tunggu jawabannya yang bertubi-tubi. Terima kasih. Baik Pak Raja, saya jawab satu-satu untuk dari Mbak Teresia dulu ya. Jadi tadi ditanyakan mengapa 4 sesi, sebetulnya mungkin saya agak kurang tepat pertanyaannya, dalam artian mungkin salah posisi gitu ya. Jadi mungkin gini, kok saya coba translasikan ada kenapa mengadakan 8 sesi intervensi dan 4 sesi etis gitu ya. Jadi sebetulnya yang mendapatkan treatment itu hanya grup intervensi. Perlu diingat grup kontrol tidak mendapatkan treatment kalau dari penelitian eksperimen gitu ya. Jadi pada dasarnya yang jadi perhatian itu di grup intervensi. Grup kontrol nggak ngapain-ngapain intinya begitu. Nah, untuk kenapa 8 kali gitu ya? Jadi 8 kali ini sebetulnya memang rujukan dari Ibu Tia. Saya kurang tahu juga dasar pemikirannya dari mana, tapi so far sih kebanyakan kalau saya baca di jurnal-jurnal pendidikan yang intervensi memang rata-rata minimum 8 kali sesi gitu ya. Beberapa, kalau saya kemarin juga meneliti beberapa untuk kayak konteks impact dari emotional regulation dari aplikasi-aplikasi itu, memang kenyataannya kalau untuk terapi-terapi yang sejenis ini membutuhkan paling tidak minimum 8 sesi, atau sebetulnya kalau untuk mendatangkan impact itu bisa lebih, bisa paling tidak 3 bulan atau 6 bulan atau 12 bulan. Jadi perlu diketahui bahwa untuk mendatangkan impact tertentu, jadi kita yang mau harapkan kan perubahan sesuatu gitu ya, either perubahan kognisinya atau perubahan perilakunya. Itu kan membutuhkan jangka waktu dan konsistensi. Nah, itu kenapa 8 sesi itu? Ini karena memang kebanyakan rata-rata mengatakan kebutuhannya minimum 8 sesi gitu ya. Itu yang pertama. Sedangkan kalau yang sesi etikalnya sebetulnya memang kalau misalnya kita tidak melakukannya juga nggak apa-apa gitu. Cuman kemarin Ibu meminta untuk tetap diberikan kepada grup kontrol. Ini seperti kayak mereka kan pun juga join penelitiannya gitu. Mereka juga menyerahkan inform konsennya seperti itu. Jadi supaya untuk pertanggungjawaban peneliti terhadap orang tua bahwa keterlibatan mereka sebagai partisipan itu juga dihargai. Jadi jangan sampai yang grup kontrol ini tidak mendapatkan benefit apapun dari penelitian ini gitu ya. Jadi mereka juga akhirnya diberikan berikan trialnya gitu, trialnya terhadap programnya walaupun cuma setengah. Sebetulnya kalau mau dilakukan utuh juga boleh, tapi kan sayanya yang capek ini ya gitu. Ya kurang lebih seperti itu alasannya. Begitu ya. Kemudian tadi pertanyaannya kenapa kok tidak digabungkan inklusi dan non inklusi? Pada dasarnya sebenarnya digabungkan. Jadi pada waktu sesinya itu, ketika intervensi itu tidak ada bedanya untuk inklusi maupun yang non inklusi. Justru memang salah satu kenapa saya tetap mau memasukkan siswa inklusi ini kan
Karena tadi kepentingan untuk supaya kita punya data penelitian juga untuk siswa-siswa yang inklusi seperti itu. Jadi tetap diikutkan ya. Hanya pada waktu penulisan laporan jurnal, saya memang diminta oleh reviewer untuk memisahkan datanya saja. Jadi untuk pengolahan datanya itu saya pisahkan untuk yang inklusi dan non-inklusi, seperti itu. Kemudian untuk dari Mbak Aurora ya, untuk implementasinya begitu ya. Nah, ini sebetulnya saya kembalikan kepada para pemeriksa gitu, atau orang tua atau apapun. Kira-kira program pembelajaran ini relevan nggak buat anak-anak sekarang? Seperti itu. Jadi nggak saya jawab, tapi saya kembalikan gitu. Kalau menurut pendapat partisipan ini sekarang, ini atau kita menilai lah, kita kan dulu juga produk dari pendidikan gitu ya. Saya kan pikir kalau saya dimengerti cara belajar saya itu dari dulu nggak bisa diem kalau belajar misalnya itu saya sukanya main sambil main bola habis gitu kan kenapa harus duduk dengarkan misalnya kayak gitu dan ini ternyata fenomenanya banyak terjadi banyak anak-anak yang memang cara belajarnya pun beda-beda kayak kemarin pun saya juga berdiskusi dengan rekan sama mahasiswa sampai jenis musik waktu kita sambil bikin tesis kita itu aja bisa beda-beda ada yang jenis musiknya yang nge-jazz, ada yang nge-pop, ada yang apa gitu. Ini menarik ya sebetulnya hal-hal semacam ini juga menunjukkan bahwa ada faktor-faktor karakteristik yang mempengaruhi behavioral kita gitu kan. Bisa kita memutuskan. Apalagi belajar seperti itu. Nah itu, jadi saya nggak jawab, tapi saya kembalikan gitu. Kalau implementasinya sebetulnya justru karena saya tergerak untuk memberikan kalau ngomong apa ya sumbangsih terhadap sistem pendidikan oleh karena itu makanya penelitiannya dibikinkan yang sifatnya yang bisa memberikan kontribusi langsung seperti itu. Ya, oke. Terus untuk yang pertanyaan terakhir yang oleh Mbak Kalita soal gender gitu ya, apakah ada bedanya laki-laki atau perempuan dalam penelitian ini gitu? Memang kami tidak meneliti sampai dalam artian saya sudah sebutkan ya ada 10 laki-laki dan 9 perempuan seperti itu. Tapi kalau dari konteks penelitian secara khusus terhadap gendernya tidak kami teliti di penelitian ini. Jadi nanti mungkin kedepannya bisa dilakukan ya secara khusus misalnya dampak cara belajar dari siswa laki-laki atau siswa perempuan secara khusus. Tapi so far kebanyakan sih kelompok-kelompoknya lebih ke pola kecerdasannya justruan. Jadi tadi yang pembelajar interpersonal, pembelajar matematika, pembelajar spasial itu seperti apa? Ya, kurang lebih seperti itu jawaban saya Pak Raja. Semoga sudah menjawab. Kalau ada yang belum jelas, boleh silakan ditanyakan kembali. Baik, terima kasih Mbak Sil. Bagaimana teman-teman bertiga? Mbak Tenesia, Mbak Aurora, Mbak Talita. Sudah, Ya, Pak. kita Mbak. sudah, ya. Sudah, Pak. Terima kasih. Atau masih ingin ada komentar dari Ibu Tia? Kalau ya kayaknya udah jelas tadi ya gitu. Ibu Tia mungkin Sudah jelas. komentar Terima sedikit. kasih. Sudah sangat jelas, Mbak Sylvia. Terima kasih, Pak Raja. Iya. Terima kasih Ibu Tia. Teman-teman sekalian, tinggal 6 menit lagi. Jadi 6 menit lagi kita sampai di akhir pertemuan kita. Kalau ada satu pertanyaan yang benar-benar tak bisa ditahan-tahan lagi, silahkan teman-teman ya. Ya, silakan Miss Hartina, silakan Miss. Penelitian yang sungguh menarik, sungguh menarik ya untuk kecil, ya. Ya, halo, sudah jelas? Ya, okay. Udah. Penelitiannya sungguh ya. menarik ya, karena saya jarang juga lihat penelitian eksperimen. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya saya agak penasaran ya, karena ini kan pembagian kelompok kontrol dan eksperimennya itu kan random diundi. Saya penasaran kenapa diundi, kenapa nggak di-divide berdasarkan hasil EI-nya gitu ya, kecerdasan emosionalnya misalnya gitu. Saya penasaran itu, maksudnya bisa aja kan digabung misalnya di kelompok kontrol itu ada yang EI-nya, saya nggak tahu nih alat ukurnya kami seperti apa, apakah memang ada di pengelompokan untuk misalnya dia ada kategori tinggi, rendah, sedang, atau gimana kayak gitu. Kalau MI-nya kan saya ngerti karena itu kan beragam gitu ya, kita nggak bisa mendivide itu berdasarkan kategori karena emang seberagam itu gitu kan. Nah, tapi saya penasaran kenapa nggak di divide berdasarkan EI dan terus lalu kan ini kan berdasarkan
Karena kan ini patokannya UNICEF ya dari yang MI-nya kan. Nah, sedangkan tadi sendiri aja di daerah Indonesia itu udah berbeda gitu ya, antara Bali, mungkin di Pulau Jawa aja udah berbeda. Nah, apakah mungkin di sini ada faktor budaya, apakah yang mungkin mempengaruhi sehingga hasil penelitiannya itu bisa berbeda? Itu aja sih, makasih ya. Ya, baik Kak Artina. Pertanyaannya baik. Jadi tadi soal randomization gitu ya. Jadi sebetulnya pengelompokannya ini kemarin juga sudah dibimbing oleh Butia. Jadi kalau saran Butia, betul dari EI-nya karena dependent variable-nya dari EI-nya gitu ya. Jadi kami scoring untuk EI-nya. Jadi, nah kalau untuk partisipan, sebetulnya idealnya kalau kita lihat eksperimen-eksperimen yang lain itu kelompok pengelompoknya benar-benar yang EI tinggi, EI rendah, EI tinggi, EI rendah gitu ya. Jadi kelompok kontrol yang EI tinggi, kelompok intervensi ke EI tinggi gitu. Kelompok kontrol EI rendah atau menengah, menengah gitu. Jadi bisa bisa mungkin bisa punya 6 kelompok gitu ya. Tapi kan hampir nggak dimungkinkan kalau di partisipan saya. Karena di partisipan saya sedikit sekali. Jadi akhirnya cuma bisa pilihannya cuma 2 kelompok, kelompok kontrol dan intervensi. Nah, terus gimana caranya? Dan betul sekali pertanyaannya. Ternyata untuk hasil EI ini kan sangat beragam. Padahal ini dependent variable-nya seperti itu. Jadi kita kalau kita ngomong randomize untuk langsung ambil cabut-cabut aja siapa masuk ke mana yang mana, nanti akan bermasalah karena kita nggak bisa ketahuan bahwa apakah benar ini hasilnya memang relevan menaikkan seperti itu. Jadi tes EI pre-testnya itu kami nilai. Jadi kami ranking gitu Kak artinya. Jadi yang paling tinggi 1, 2 itu kapal gitu. Terus kemudian kita undi antara 1 dan 2. Salah satu masuk kelompok kontrol, salah satu masuk intervensi. Nah, kebetulan ini juga tricky seperti tadi kata Butia, karena nggak selalu kan kita akan mendapatkan nilai yang sama persis antara 1 dan 2. Kadang-kadang mungkin lebih tinggi satunya atau lebih satu, yang satu pasti lebih tinggi gitu ya. Tapi maksudnya mungkin jedahnya itu bisa sampai selisih 5 skor atau selisih 10 skor gitu kan. Jadi nggak, misalnya 150 sama 149 kan mirip gitu kan. Ini masih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bisa juga 150 sama 145 kan terlalu jauh seperti itu. Tapi kenyataannya partisipannya adanya seperti itu gitu kan. Tapi ya sudah itu kami coba untuk lakukan seperti itu. Jadi di ranking, kemudian diundi antara per ranking couple ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebetulnya metode seperti ini juga membantu untuk pertanyaan-pertanyaan sifatnya teknikal. Kayak kemarin siswa-siswa juga tanya, kok panggil saya kan tante gitu, tante kenapa kok yang masuk kelompok intervensi yang itu, kok nggak saya gitu, kok saya yang kontrol gitu. Itu saya sampai tunjukkan pada waktu pengundian, ini Butia sudah mengingatkan kalau untuk menyampaikan semua penelitian, semua data direkam dengan rapi ya. Jadi kemarin tuh saya sampai rekam ngundinya. Jadi saya pakai aplikasi mengundi, itu saya punya videonya untuk ketika pengundian itu dilangsungkan. Jadi itu bukti gitu kan. Jadi kalau sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya legalitas itu, saya bisa tunjukkan gitu loh. Ini memang benar. Ini diundi antara ini dan ini dan ini dan ini dan ini masuk kontrol, ini yang masuk ya intervensi seperti itu. Jadi seperti itu Kak Erdina untuk proses pemilihan partisipan pengelompokan untuk yang di kontrol dan intervensi gitu ya. Terus yang kedua pertanyaannya soal bentar. Jadi yang kedua soal apa Kak Erdina? Sorry. Ya, Pengaruh budaya, Mbak. oh ya, oke betul. Jadi pengaruh budaya. Tadi ya. kan saya sempat mention ketika saya mengambil PKM di Bali, kemudian yang saya temukan datanya itu ternyata geographical gitu ya. Itu mempengaruhi pola kecerdasan. Ini lebih ke MI-nya, bukan ke EI-nya. Tapi kalau secara signifikan sebetulnya iya ya ada pola-polanya ya. Jadi katakanlah masyarakat katakanlah aktivitas saya yang pertama kan Jakarta Utara gitu ya. Itu EI-nya memang relatif menengah rendah seperti itu. Tapi kalau yang di Bali itu menengah tinggi seperti itu. Jadi memang ini bisa kita jadikan data yang sifatnya fenomena gitu. Jadi setiap daerah tuh memang benar secara geografis, secara cultural itu mempengaruhi gitu. Untuk nanti bagaimana mereka kecerdasan emosi mereka, memaknai jadi kayak pola-pola kecerdasan mereka. Cuma di sini menunjukkan bahwa tidak semerta apa yang terlihat jadi behavioral itu kadang menunjukkan kognisi mereka atau menunjukkan kata-kata kapasitas mereka. Ini yang menarik dari apa yang terlihat, kemudian apa yang jadi alat ukurnya,
itu kadang-kadang hasilnya bisa menyatakan relate atau bisa menyatakan yang berbeda seperti itu. Ini yang kita mungkin kalau nanti sebagai peneliti-peneliti di psikologi, kita bisa melihat komparasinya seperti apa gitu loh. Jadi kadang-kadang uh, mungkin itu juga kenapa kalau kita penelitian akan sangat disarankan kita perlu tahu partisipan kita secara spesifik gitu ya. Jadi nggak random partisipan usia aja gitu gitu terus kita sebar kuesioner jadi that's it seperti ini. Akhirnya kita jadi miss out dari data-data yang kececer yang seperti ini. Seperti itu jawaban saya. Jadi apakah benar itu pengaruh? Iya jelas tentunya. Semuanya jadi mempengaruhi ya gitu. Mempengaruhi, cultural mempengaruhi. Tapi ini kalau mau diteliti lebih lanjut menarik sebetulnya data-data. Kalau saya mengistilahkan periperal gitu ya, periperal yang nggak kelihatan tapi menarik untuk digali. Kurang lebih seperti itu jawaban saya ke Atina. Ya, terima kasih Mbak Sil. Jadi teman-teman sekalian sudah ada kemungkinan untuk penelitian selanjutnya ya, peran budaya ya dalam membuat program pembelajaran multi intelligence dan kaitannya dengan AI ya, kecerdasan emosional. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber kita yang luar biasa sore hari ini, Ibu Tia dan Mbak Sylvia. Sebagai bentuk apresiasi, izinkan kami tim FDI menyampaikan sertifikat. Yang pertama kami sampaikan kepada, silakan, iya, kepada Ibu Sri Tiatri, PhD Psikolog sebagai narasumber pada FDI kita edisi hari ini. Mohon diterima Ibu Tia. Terima kasih Pak Raja. Terima kasih panitia. Terima kasih. Ibu Tia. Ya, sertifikat yang kedua kita serahkan kepada narasumber kita, Mbak Sylvia Rosiana Prasetyo, MC, sebagai narasumber kita pada edisi FDI 26 Maret 2025. Mohon diterima, Mbak Sil. Baik, terima kasih Pak Raja, terima kasih atas kesempatannya untuk FDI. Sama-sama, terima kasih juga atas dukungannya. Teman-teman, dengan berakhirnya penyerahan sertifikat ini, berakhirlah juga FDI kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, kepada teman-teman yang bertanya, dan juga yang terlibat pada FDI kita sore hari ini. Khususnya teman-teman yang ada di balik layar, ya, Miss Hartinah dan Bro Sani ya, atas dukungannya. Terima kasih. Mungkin sebelum kita bubar, perlu difoto atau sudah difoto, Miss? Sudah difoto, Pak. Oh, sudah difoto. Wah, kita tidak rasakan tadi fotonya ya. Foto Jadi ulang terima aja kasih Pak Raja. Kita foto ulang aja. Tadi mungkin posisinya sedang Oh ya, tidak. foto ulang ya. Mungkin Ibu Tia. Kita foto ulang yuk, biar posisinya foto ulang lagi ya. posisi siap. Oke. Betul. Siap ya. Oke. Teman-teman boleh 1, 2, cam ya. 3. Oke, jangan diganti dulu, jangan ditutup dulu soalnya ada 2 slide ya. Ya. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Miss Hartina. Terima kasih Bu Tia, Mbak Sil, dan teman-teman semua. Selamat sore dan tetap merdeka. Terima kasih Pak Raja dari FDI. Selamat berbuka buat teman-teman yang Terima menjalankan. kasih. Ibu, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih ya Mbak Sylvia. Terima kasih Pak Raja. Terima kasih Hartina. Sama-sama Saya Bu izin Tia. live ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Baik.